Melukis dengan menggunakan media apapun awalnya hanyalah sekedar penyaluran hobinya saja. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun menemukan motivasi, menemukan keinginan dan antusiasme dalam berkarya seni. Namun demikian, Ateng, begitu ia biasa disapa, enggan disebut seniman. Terlalu berlebihan katanya. Ia merasa dirinya hanyalah seorang pelaku seni saja, bukan seniman yang menciptakan berbagai karya kreatif hasil dari pemikiran yang panjang dan syarat akan nilai-nilai estetik. Walaupun kalau diperhatikan, karya-karyanya juga syarat dengan keindahan. Assalamualaikum pemirsa, semangat Ramadan. Ketemu lagi bareng saya ya Ahmad di program spesial Ramadan Menjemput Rezeki. Program yang disupport oleh PT Unggul Jaya, Kospin Jasa dan juga BMT Mitra Umat. Kali ini saya berada di Rusunawa, Kuripan, Yosorjo, Kota Pekalongan. Kenapa? Karena narasumber kita di episode kali ini kebetulan ada di Rusunawa. Beliau nyewa di sini. Namanya adalah Pak Ateng. Nama lengkapnya siapa nggak ngerti. Cuman beliau adalah seorang pelaku seni dan tertarik banget bagaimana rasanya seorang pekerja seni berpuasa sembari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya mikirnya berat nggak sih pekerja seni? Nanti kita lihat aja yuk seperti apa Pak Ateng di tengah pekerjaannya yang katanya cukup banyak ini sembari melaksanakan ibadah wajib bulan Ramadan. Langsung masuk ke dalam. Iya pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai 1 Rusunawa Yosorjo ya. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Mas Ateng, pelaku atau pekerja seni. Ini sibuk banget Mas Ateng, ini sambil menunggu waktu buka puasa. Jadi ngabuburitnya Mas Ateng teman-teman adalah melukis di atas, apa nih medianya? Kain batik tulis. Kain batik tulis. Pertama dengar nama Mas Ateng, agak aneh. Itu nama panggilan pasti ya? Nama panggilan. Nama panggilan. Mas Ateng nama aslinya sendiri siapa? Anto. Anto. Anto jadi Ateng ya, biasa orang Pekalongan gitu ya. Mas Ateng. Mas Ateng itu seorang pelaku atau pekerja seni. Seni apa aja kalau boleh tahu? Ya seni rupa, yang lain enggak sih. Seni rupa itu berarti melukis gitu? Iya, ya melukis ya, bikin patung itu kan termasuk seni rupa. Melukis, bikin patung, yang kalau patung kan berarti 3 dimensi gitu ya. Kalau untuk melukis tuh biasanya medianya hanya di ini aja bebas, melukis bebas. Seringnya di mana? Ya ini masih musimnya kain ya, ikut ke kain. Oh musim-musiman juga? Ini kan musim ya. Okay. Ini kan batik lukis ini masih rame. Nah, kalau ini untuk melukis di kain batik, apa namanya? Di kain ini tuh medianya apa berarti? Pakai catnya apa? Khusus atau apa? Ini pigmen gitu. Pakai pigmen. Iya. Udah berapa lama Mas Ateng ini jadi seorang pekerja seni yang khusus buat kain? Iya. Kain kalau buat kain udah lama, udah 3 tahun lebih. 3 tahun. Oke. Udah 3 tahun lama juga ya. Mas Ateng itu seorang pekerja seni di atas kain seperti ini, medianya macam-macam. Bikin patung juga, dan kalau kita melihat karyanya di sini ini belum jadi ya. Belum jadi, kan masih jauh. Diwarna lagi. Diwarna lagi. Diproses canting lagi. Ini bikin kayak gini permintaan atau apa, Mas An? Dulunya sih kan bikin sampel sendiri, terus ditawarin ke pengusaha, terus jadi rame di pasar, banyak permintaan. Ya akhirnya permintaan dari pembeli kan macam-macam. Akhirnya nuruti permintaan pembeli. Oke. Ini sampai hari ini itu berarti sudah berapa tahun? Udah lama itu berapa tahun? Kalau yang musim seperti ini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi kalau untuk media lain, intinya melukis, terus bikin bikin patung atau pokoknya Mas Anto benar-benar berkecimpung di dunia seni. Sebagai seorang pelaku seni itu sudah berapa lama? Ya, dari kecil atau dari ABG atau? Dari lulus SMA. Dari lulus SMA. Itu pertama kali yang digarap waktu itu apa? Pertama kali justru malah di kain ini. Oh, pertama kali dulu kan waktu masih musim pakai sutra yang halus itu. Dulu itu berarti tahun 2006. Tahun 2006. Itu lulus waktu SMA ya? Lulus SMA. Lulus SMA 2006 itu sudah mulai serius
melukis di atas kain begitu. Apa yang membuat Mas Ateng ini kok benar-benar serius terjun di dunia seni, khususnya di seni lukis Ya, ini? soalnya Karena udah mungkin bakat kah, mungkin karena atau- rasa bersyukur saya ya mungkin ya. bersyukur. Diberi anugerah bisa melukis dan mencintai sebuah seni, jadi aku kembangkan buat mencari nafkah. Gitu aja. Poin quote of the day. Jadi kalau kita diberikan gift atau diberikan semacam bakat dari yang di atas ya, ini paling bagus memang dikembangkan. Iya. Banyak teman-teman kita yang ada bakat tertentu tapi karena mungkin kurang bersyukur akhirnya itu nggak diseriusin gitu. Iya. Kalau Mas Ateng itu karena merasa bahwa ada bakat di bidang melukis dan seni gitu ya, itu akhirnya benar-benar diseriusin dan hasilnya seperti ini pemirsa, menghasilkan juga ya. Alhamdulillah. Oke. Itu ada keturunan juga nggak sih bakat misalnya dari orang tua gitu? Kalau aku juga ada keturunan. Siapa? Dulu saya almarhum bapak saya juga melukis, tapi dia nggak melukis di batik, dia melukis kanvas. Tapi buat iseng-iseng aja, iseng-iseng koleksi sendiri. Kadang untuk amal. Bapak masih ada? Almarhum. Oh sudah almarhum. Almarhum tahun 2016 kemarin. Itu ada nggak sih memori yang sampai hari ini nggak terlupakan bersama dengan Bapak terkait dengan melukis? Ada. Apa coba? Bapak itu suka melukis, terus lukisannya itu diberikan sama saudara-saudara. Jadi setiap kali melukis nggak dijual? Nggak dijual, nggak pernah jual lukisan. Setelah melukis, terus aku dijak ke rumah saudara silaturahmi ya. Kakak-kakak sepupu, adik sepupu, terus dikasih lukisan gitu, sering sekali itu. Jadi melukis dan lukisannya nggak pernah yang namanya diperjualbelikan, Nggak tapi pernah. diberikan atau dihadiahkan kepada Dihadiahkan buat saudara. orang-orang yang ada di sekeliling beliau seperti Saudara. itu. Saudara-saudara. Saudara sepupu. Dia kan anak tunggal, jadi nggak punya anak kandung, nggak punya saudara kandung. Dibagi buat saudara sepupu. Waktu itu perasaan Mas Ateng sendiri gimana ngelihat kayak gitu, ngelihat Bapak? Aduh ini coba kalau dijual kan lumayan gitu. Suka Nggak kayak kepikiran. gitu? Nggak Aku kepikiran juga? waktu itu kan masih SMP, SD SMP. Jadi nggak kepikiran kalau lukisan itu dijual mahal, itu aku nggak tahu. Cuma yang membuat aku semangat melukis itu ya melihat dia itu nggak pernah putus asa buat melukis, terus udah susah-susah dikasih kan buat saudara gitu aja. Nggak punya rasa sayang sama karyanya sendiri. Aku kira dulu begitu, ternyata setelah karyanya dibagikan orang lain ternyata dihargai sama orang lain, itu justru malah dikenang, lukisannya bisa dikenang. Pemberian dari Bapak, namanya siapa kalau? Bapak Muhadi. Bapak Muhadi. Pemberian dari Pak Muhadi akan selalu dikenang oleh saudara-saudaranya ya. Lukisannya aliran apa kalau boleh tahu Bapaknya? Naturalis. Naturalis. Alam gitu ya biasanya Alam, lukis alam. pemandangan. Itu paling enggak Pak Muhadi atau Bapak dari Mas Ateng ini guru Mas Ateng Guru ya, yang saya, mengajarkan pertama. atau paling tidak bakat juga turun seperti itu. Baik, ini kalau jadwal hari biasa di luar sebelum kita ngomongin bulan Ramadan ini, kalau jadwal biasa dari pagi sampai jam berapa yang dilakukan apa? Ya begini. Seperti ini. Udah dari pagi sudah langsung menggarap Pagi, aja ya. gitu. Menghabiskan waktu dengan melukis di atas kain sutra sembari menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan seperti ini adalah kedamaian syahdu. Di salah satu selasar di lantai 1 rumah susun sederhana tersebut, ia terlihat fokus berkonsentrasi menggoreskan kuas di atas sehelai kain putih. Berdua dengan rekannya, mereka tenggelam dalam keasikan memainkan ton warna. Komposisi warna menjadi penentu kualitas lukisan. Dan bak maestro lukis handal, mereka menuangkan imaji ke dalam cat dan kanvas. Tidak peduli suasana rusunawa yang mulai terlihat ramai, pun tidak menyadari bahwa hari telah beranjak temaram. Kalau bulan puasa lebih pagi lagi. Jam 5:30 udah mulai. Oh, setengah 6 sudah mulai ya? Kalau hari-hari biasa ya sekitar jam 8-9. Oke, kalau puasa lebih pagi kenapa sih? Karena habis sahur gitu ya? Habis sholat subuh, habis terus sholat. daripada... Kalau puasa kan sering sholat subuhnya ya, kalau hari biasa kan kadang malas sholat subuhnya kelewat. Oke, jujur. Tapi emang kayak gitu sih biasanya. Kalau puasa itu kan karena ada jam kita sahur ya kan,
sambil santai-santai nunggu sholat subuh. Abis itu kayaknya kalau nggak mau sholat subuh iman-iman kan gitu kan. Sayang. Nanti sayang, iya karena berarti ibadah kita kayak kurang afdol gitu kan. Nah itu yang dialami oleh Mas Ateng. Jadi kalau di bulan puasa jadwalnya ternyata lebih pagi jam 6 seperti itu. Dan untuk lebih mengenal Mas Ateng seperti apa kehidupannya, apakah sudah berkeluarga, sudah mempunyai putra berapa, putri berapa, jangan kemana-mana. Tetap bareng saya di Menjemput Rezeki. Ya sekarang kita bergerak turun dari lantai 1 Rusunawa Yosorejo. Tadi di tempat workshopnya kita melihat Mas Ateng melukis dengan media kain apa tadi? Kain sutra baron ya, sebagai media batik, lukis seperti itu. Nah sekarang kita ada di ruang belajar loh, Mas Ateng tuh punya ruang belajar loh di rusun ini ya. Jadi benar-benar disewa sama Mas Ateng untuk mengeksplor segala kemampuan Mas Ateng. Entah itu belajar apa aja di sini berarti. Desain juga, desain Photoshop, desain buat pola awal batik. Ini ada ya di Photoshop ya. Terus ini tadi saya juga sempat lihat kayak salon-salon gitu, itu juga buat belajar. Siapa ini? Istri? Ini masih aktif sih Pak, punya istri. Oh, punya istri. Pas hari ini pas lagi libur ya. Oh, biasanya memang di sini. Jadi istri juga ada pekerjaan sampingan ya? Ada. Oke, buka salon di rusun. Berdaya semua. Baik, kita pengen lebih mengenal Mas Ateng. Kalau tadi kita tahu ya, Mas Ateng itu seorang pekerja seni yang sudah dari tahun 2006 ya, dari SMA itu benar-benar fokus ke seni. Bakatnya turun dari ayahnya yang seorang pelukis aliran naturalis. Mas Ateng sendiri udah berkeluarga berarti? Udah. Menikah tahun 2004. 2004 ya. 2004 menikah tahun 2004 sampai hari ini sudah dikaruniai berapa putra-putri? Karunia anak pertama tahun 2006. Usia 11 tahun satu anak itu meninggal. Yang keberapa itu? Yang pertama. Yang terus yang kedua lahir perempuan tahun apa ya? 2017. Terus lahir lagi kemarin tahun berarti 2021. Oh, masih bayi ya berarti yang terakhir? Masih 1 tahun yang bayi, yang nomor 2 umur 5 tahun. 5 tahun 2017. Berarti total sebenarnya dikaruniai 3 orang. 3 orang. Anak ya, tapi yang pertama meninggal. Ya, lebih disayang sama Allah seperti itu. Lalu saya melihat juga sebuah lukisan cukup besar hasil karyanya tergantung di salah satu sisi dinding. Sebari kami duduk bersantai, sesekali ayah 3 orang anak ini bercerita bahwa menjadi seorang pelukis ternyata juga tidak mudah. Selain dia harus bergulat dengan dunia ide penciptaan karya, pelukis juga dituntut bisa hidup dari karyanya. Ketika melihat dunia seni yang ada, ia pun mendapati dan menyadari kehidupan seniman tidak mudah. Namun ia bersyukur diberi pendamping hidup yang mampu dan mau menerima ia apa adanya. Baik, dengan berarti putra-putri itu apa putra yang terakhir ini putra gitu. Itu pertama kali kenal istri di mana? Teman sekolah, teman main atau deket sih, masih satu desa Panjang, deket. Dulu kan kakaknya sering main sama aku, terus kenal adiknya. Oh gitu, nggak ada yang namanya orang tua terus mau melepas anaknya dinikahin
seniman gitu ya? Itu enggak. kalau dulu kan biasanya apa sih pekerja seni itu duitnya dari mana bla 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 gitu. Oh iya, kalau itu sih emang betul. Kalau seniman itu kan nggak jelas ya penghasilannya. Iya, biasanya kan seperti itu. Padahal kalau pengen tahu tuh banyak ya dari pendapatan seniman. Yang jelas kalau seorang seniman itu jiwa sayangnya lebih besar ya daripada yang lainnya. Jiwa sayangnya seniman tuh lebih besar. Jadi artinya, apakah istrinya memilih Mas Ateng karena sayang banget gitu? Pasti dong. Oke, ceritain dong sedikit mengenai awal mula ketemu sama calon sampai akhirnya menikah. Ada ini nggak sih? Boleh dong kasih pengalaman juga ke teman-teman di rumah mungkin yang sama-sama pekerja seni yang lagi PDKT gitu. Ya harusnya jangan sih. Kalau biasanya kan karya seni itu banyak disukai orang ya, namanya juga seni ya, menghibur ya. Kalau aku itu karya seni itu buat senjata, itu sangat kuat sekali buat nembak cinta, itu sangat kuat sekali. Apalagi bikin seperti ulang tahun, bikin karya yang bagus. Bikin wajahnya, terus bikin dulu kan belum ada handphone ya, waktu itu masih handphonenya masih belum Android. Jadi aku bikin surat-surat cinta sering. Surat cinta yang covernya pakai lukisan dia gitu. Itu ya jurus untuk mencuri hati seorang yang sekarang jadi istrinya Mas Ateng itu ternyata seperti itu. Kalau nggak punya kemampuan seni mungkin ya itulah mentah-mentah, dilihat dari postur dan fisiknya, dari face-nya kan mungkin ya, Mas ya. Ya tapi namanya sayang ya. Namanya itu kan, dari 2004 sampai sekarang menikah, suka dukanya seperti apa dalam perjalanan itu? Ya biasa kalau problem rumah tangga itu ya kadang faktor ke ekonomi, kadang kecemburuan kan. Saya rasa kalau masalah keluarga itu sama ya. Iya. Tapi sekarang ekonomi sudah mulai membaik. Ekonomi sudah mulai membaik. Ramadan tahun ini adalah Ramadan penuh berkah. Awal kebangkitannya kembali setelah terdiam karena pandemi. Beruntung, meskipun awal pandemi menjadi masa terburuk sepanjang karirnya, namun ia tidak begitu terpuruk karena kemampuannya beradaptasi, dan ia mampu menjalankannya dengan baik. Berbagai cara ditempuh untuk menawarkan jasanya, dan saat ini meskipun berat, kondisi perekonomiannya berangsur membaik. Cuman kemarin pas waktu pindah ke sini kan kita berarti mulai awal lagi. Kenapa? Lah kan setengah rumah isinya air. Ya, dari panjang ya, Mas Ateng itu dari panjang harus di sini. Rot ya. Terus kita di sini nyewa sambil bekerja ngumpulin uang buat betulin rumah di sana. Ada dilema atau mau betulin rumah atau mau beli rumah lagi kan. Ngumpulin uang sembari nyicil rusun, bayar sewa. Sewanya kan aku dua, satu di bawah, satu di atas. Tapi untungnya istrinya kerja juga ya? Istrinya kerja. Oh baik, ini bulan Ramadan, ini berat nggak sih? Melalui bulan Ramadan, kita tahu Ramadan berarti kan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa 30 hari. Ini melewati bulan Ramadan selama ini bagaimana? Kalau menurut aku bulan puasa biasa aja sih, nggak begitu berat. Karena aku kan kerjanya nggak terlalu berat, cuma mikir aja, panasan nggak, cuma melukis aja. Kalau puasa-puasa Ramadan apalagi, aku kan sering juga puasa-puasa di sebelum bulan Ramadan itu. Puasa sunnah gitu? Ya nggak sunnah, nyaur-nyaur. Oh, kalau berhutang bulan Ramadan ya kewajibannya adalah sebagai umat Islam adalah nyaur utang gitu kan? Nyaur kan wajib. Iya, itu memang sering dilakukan. Jadi intinya ketika berhalangan untuk berpuasa, entah itu seringnya sakit kali ya, sakit ataupun alasan-alasan lain, itu pasti sama Mas Ateng dibalas di kemudian hari, di hari-hari biasa. Jadi untuk menghadapi bulan puasa ini nggak terlalu berat ya, apalagi kerjanya juga kerjanya indoor kan ya, nggak. Kalau untuk ini sendiri
batik yang jadi mata pencarian Mas Ateng sendiri itu biasanya kalau Ramadan ada peningkatan nggak? Yang beli, yang pesan? Ini peningkatan. Peningkatan. Oke, peningkatannya. Ini peningkatannya ya banyak ya. Ini biasanya sih dikerjakan sendiri, cuman tapi selama Ramadan ini walaupun meningkat, kalau Ramadan sebelumnya meningkat drastis. Kalau ini soalnya kan Ramadan ini awal termasuk kemarin COVID itu sepi. Kemarin selama COVID hampir 3 tahun itu kalau batik tulis boleh dibilang sama sekali nol. Nol. Ini berarti mulai rame, ini sudah mulai menggeliat lagi. Ramadan ini mulai rame lagi. Okay. Insya Allah. Itu ketika kemarin pandemi yang dilakukan Mas Ateng untuk mensiasati supaya pemasukan tetap ada, bagaimana? Aku bikin desain buat batik-batik sablon, buat batik printing. Itu menyelamatkan. Kalau printing kan masih rame ya, masih rame. Nggak kayak tulis. Kalau tulis sudah nggak jalan sama sekali waktu COVID. Waktu COVID itu yang masih jalan rame printing. Aku bikin desain-desain buat printing itu satu lembar 80.000. Intinya terselamatkan ya karena itu. Jadi dengan kreativitas, inovasi yang dilakukan Mas Ateng tadi, ketika batik tulis nggak bisa bergerak sama sekali karena pandemi, bergeser ke printing gitu. Desainnya? Iya, desainnya pasti. Desain awal. Baik, Mas Ateng sebenarnya pengen banget kita ngobrol-ngobrol panjang, tapi untuk program kita, acara kita yang disupport oleh PT Unggul Jaya dan Kospin Jasa dan juga BMT Mitra Umat ini, waktunya sudah habis. Dan terkait dengan sponsorship yang saya sebutkan tadi, ini ada sedikit bingkisan ya. Terima kasih. Bingkisan dari Unggul Jaya, dari Kospin Jasa, dan juga dari BMT Mitra Umat. Ini nanti bisa dibuka sama anak-anak. Biasanya anak-anak paling seneng kalau buka-buka seperti ini. Dalamnya kita nggak ngerti apa. Unboxing makanan nih. Lalu ini juga ada titipan amanah dari sponsor kita, dari Unggul Jaya dan juga Kospin Jasa untuk nambah-nambah berbuka hari ini, dan juga ini kan sudah mau Lebaran ya, siapa tahu bisa nambah-nambah beli baju anak gitu. Baik, Mas Ateng mungkin ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur kita, kepada sponsor kita, Kospin Jasa, Unggul Jaya dan juga BMT Mitra Umat. Terima kasih yang sudah mensponsori TV Batik atas parselnya buat aku. Terima kasih buat Unggul Jaya, terima kasih buat Kospin Jasa, terima kasih buat BMT Mitra Umat. Terima kasih banyak atas parselnya. Semoga usahanya semakin jaya aja. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Ateng obrolan kita tadi. Semoga mampu memberikan motivasi, semangat untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin memiliki bidang usaha sama seperti Mas Ateng dan sedang berat-beratnya karena ini bukan musim ya, ini bulan Ramadan gitu, puasa. Jadi bagaimana bisa ditiru trik-trik, tips dari Mas Ateng. Terima kasih Mas Ateng ya. Sama-sama, kita ketemu lagi kapan-kapan. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Mas Ateng di Menjemput Rezeki kali ini. Ketemu lagi, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa. Dengan segala kemampuan yang ada, ia menjadikan bulan suci penuh kemuliaan ini sebagai momen untuk menyeimbangkan jasmani dan juga rohani. Mencari nafkah, berkarya, menghayati hiruk-pikuk rusunawa sembari menggoreskan tinta lukisan indah mereka. Ya, setiap gambar pasti punya cerita. Sampai jumpa.